Dime tu verdad, me diré que te estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam solidaritas. Salam NKRI. Salam toleransi. Salam tahun baru. Salam semester baru. Salam kebajikan. Salam kehebatan. Perkenalkan, nama saya Martinus Hans Gottlieb dengan 3 digit terakhir 347 dari kelompok 8. Ya, kami di sini ingin membicarakan tentang putusan pembeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 ya dengan angka Romawi itu PUU 23 ya XX 111 tahun 2025. Mahkamah Konstitusi itu sejatinya itu memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menjadi penafsir konstitusi. Ya. Menjadi penafsir konstitusi tentu saja putusan MK ini tidak tunggal. Putusan MK ini bisa memiliki pendapat berbeda, ya, karena perbedaan pendapat hukum, ya, perbedaan pendekatan, perbedaan prinsip atau penerapan dalam mengartikan suatu konstitusi bisa menjadi suatu pembeda dalam menafsirkan konstitusi itu sendiri. Jadi di sini yang demikian kami kelompok 8 akan memberikan uraian ya. Setelah ini ada beberapa rekan saya mengenai mengapa putusan pembeda ini bisa menjadi alasan yang sah atau absah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Raffi Satrio Bowo dengan NIM 13122000125. Di sini di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, saya akan menjelaskan terkait pengertian, karakteristik, dan fungsi alasan berbeda dari concurring opinion. Alasan berbeda atau concurring opinion merupakan pendapat yang disampaikan oleh hakim konstitusi yang pada dasarnya menyetujui amar putusan, namun memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda dari pertimbangan mayoritas hakim. Dalam concurring opinion, hakim tidak mempersoalkan hasil akhir dari putusan yang dijatuhkan, tetapi menawarkan argumentasi hukum alternatif yang menurut pandangannya lebih tepat, lebih kuat, atau lebih selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keberadaan alasan berbeda memiliki fungsi yang sangat penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan berbeda berperan untuk memperkaya dan memperdalam pertimbangan hukum, serta menunjukkan bahwa suatu putusan konstitusional tidak selalu lahir dari satu pola penalaran tunggal. Dengan demikian, concurring opinion mencerminkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai pendekatan penafsiran hukum, selama tetap berada dalam kerangka konstitusional yang sah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Kian Samboga dengan NIM 13122000226. Di sini saya menjelaskan pengertian, karakteristik, dan fungsi pendapat berbeda dissenting opinion. Pendapat berbeda atau dissenting opinion merupakan pandangan hakim konstitusi yang secara tegas tidak sependapat dengan amar putusan yang diputuskan oleh mayoritas hakim. Dalam dissenting opinion, hakim menyampaikan alasan hukum yang mendasari ketidaksetujuan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap kesimpulan akhir perkara. Meskipun pendapat berbeda tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, keberadaannya tetap penting sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual hakim serta sebagai sarana transparansi dalam proses peradilan konstitusi. Pendapat berbeda juga seringkali menjadi rujukan penting dalam diskursus akademik dan perkembangan hukum di masa depan. Nama saya Oktaviano Pardana Sugiarto Wijoyo dengan nomor NIM 13 122002449.
Jadi saya ingin menyampaikan terkait alasan terjadinya perbedaan pendapat hakim konstitusi, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam putusan nomor 114 garing PUU XX1111/2025 tidak muncul tanpa alasan. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Sebagian hakim menafsirkan norma konstitusi secara tekstual dengan berfokus pada bunyi pasal, sementara hakim lainnya menggunakan pendekatan sistematis, historis, dan teleologis yang menekankan tujuan pembentukan norma. Selain itu, latar belakang akademik, pengalaman profesional, serta pandangan filosofis hakim juga berpengaruh terhadap cara mereka menilai suatu persoalan konstitusional. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya melahirkan perbedaan pandangan dalam pengambilan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zakau Saputra. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang makna alasan dan pendapat berbeda bagi sistem hukum dan demokrasi. Di sini keberadaan alasan berbeda dan pendapat berbeda memiliki makna yang sangat penting dalam sistem hukum dan demokrasi konstitusional. Yaitu keduanya mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang menutup ruang perbedaan pendapat, melainkan justru memberikan ruang bagi kebebasan berpikir dan argumentasi hukum yang rasional. Lalu dalam konteks negara hukum, alasan dan pendapat berbeda berfungsi sebagai untuk mengontrol internal terhadap kekuasaan kehakiman serta sebagaimana sarana evaluasi bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Maulana dengan NIM 13122000358. Di sini saya akan menjelaskan analisis umum dan kesimpulan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU/2025 menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi merupakan bagian dari proses deliberasi yang sehat dan demokratis. Keberadaan alasan berbeda dan pendapat berbeda tidak mengurangi kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi, yang melainkan justru memperkuat legitimasi kelembagaan karena mencerminkan independensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan berbeda dan pendapat berbeda merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi, mengembangkan pemikiran hukum konstitusional, serta memperkuat prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Terima kasih.